Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi. Hari ini kita akan membahas tentang konsep matrik anak-anak. Jadi peserta didik ya, untuk menyemangati materi kali ini kita simak. Di sini ada sebuah sirih dan pinang. Ini gambarnya sirih dan pinang. Ya, misalkan ini Yakub Mina ingin membeli sirih dan pinang untuk lamaran sepupunya. Pada penjual 1 terdapat 50 sirih dan 70 pinang. Penjual 2 mempunyai 40 sirih dan 55 pinang. Sedangkan penjual ketiga terdapat 50 sirih dan 60 pinang. Nah, ini kalau disusun dalam bentuk tabel agar memudahkan Yakub Mina menghafal jumlah sirih dan pinang. Nah, kita lihat di sini bagaimana soal cerita ini diubah ke dalam bentuk konsep matrik. Nah, ini kita lihat anak-anak. Jadi kalau diubah ke bentuk tabel udah jelas. Penjual 1 sirih 50 ya. Kemudian pinangnya 70, penjual 2 40 sirih dan 55 pinang. Penjual ketiga adalah 50 sirih dan 60 pinang. Nah, di sini kalau kita ubah ke dalam bentuk matriks, jadi disusun ya, kita ambil angka-angkanya saja, ditulis dalam bentuk kurung buka dan kurung tutup. Nah, jadi ini bentuknya seperti ini sehingga bisa ditulis matrik A sama dengan ya, kurung buka 50, 70, 40, 55, 50, 60. Kasih tutup. Inilah konsep matrik. Jadi apa yang bisa kita ketahui apa anak-anak? Matrik itu apa anak-anak? Iya, bisa kita simpulkan matrik itu adalah ya kumpulan angka-angka. Elemen disusun menurut baris dan kolom berbentuk persegi panjang. Jadi elemen-elemennya ditunjukkan dalam bentuk baris dan kolomnya. Itu seperti itu anak-anak konsep matriks. Sehingga anak-anak bisa kita ubah ini anak-anak dari soal tadi bisa kita ubah ke dalam bentuk umum matriks. Jadi ditulis matrik A ya. Jadi terdapat A11 itu berarti matrik elemen baris pertama kolom pertama. Kemudian A1J ini berarti baris pertama kolom kedua. J ini maksudnya kolom. Kemudian kalau M itu adalah baris ya, jadi kalau A1N dan seterusnya. Kemudian A21 berarti menerangkan matrik baris elemen matrik baris kedua. Ini kan baris pertama ya, ini bisa kita tulis di sini ya, ini adalah baris pertama. Kemudian ini elemen baris kedua, kemudian ini elemen baris ketiga. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau yang tegak ini adalah elemen kolom pertama, kolom kedua dan seterusnya ini ya, itu bentuk umumnya. Jadi N itu menyatakan baris, N itu menyatakan kolom, sehingga matrik itu dinotasikan dengan huruf kapital, bisa ditulis A besar, B, C dan seterusnya ya, seperti itu anak-anak. Baik, selanjutnya berarti kita mencari ordo matriks. Ordo matriks itu artinya ukuran matrik. Kita lihat di sini ada sebuah contoh matrik A-nya 3, min 1, 0, 2, 5, 10. Bagaimana kita mencari ukuran ordo matrik ini, Nana? Ya, jadi ordo itu apa? Menyatakan banyaknya baris dan menyatakan banyaknya kolom. Kita lihat di sini jumlah barisnya ada berapa nih? 1, kemudian 2 ya kan, berarti ordonya 2 kali, menyatakan kolomnya ada berapa? 3, 1, 2, 3, berarti ordo matriknya adalah 2 kali 3. Itu anak-anak. Jadi ordo itu nama lain dari ukuran ya, nama lainnya adalah ukuran matriks, seperti itu. Baik, kita lanjutkan sekarang materi jenis-jenis matrik ya. Jadi matrik itu banyak sekali ya. Kita contohkan yang pertama yaitu matrik persegi.
Ya, matrik persegi itu apa, anak-anak? Matrik yang jumlah baris dan kolomnya sama. Misalkan ini urdunya 3 kali 3. Ya. Apa urdu itu, anak-anak? Menyatakan banyaknya baris dan kolom. Ya, barisnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Kemudian kolom yang vertikal atau tegak ini 1, 2, 3. Berarti urdunya 3 kali 3. Berbentuk persegi. Boleh 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Jadi banyaknya elemen baris dan kolomnya sama. Itu matrik persegi. Selanjutnya matrik yang kedua yaitu matrik baris. Ya, matrik baris itu adalah matrik yang hanya memiliki satu baris saja. Kita lihat contohnya di sini. Matrik B 1 kali 2. Barisnya cuma 1, kolomnya ada 2. Ya. Kemudian matrik H 1 kali 3 urdunya. Barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Itu matrik baris. Baik, selanjutnya kita lihat contoh selanjutnya matrik kolom. Yaitu apa, anak-anak? Matriks yang hanya memiliki satu kolom. Kebalikannya tadi ya. Berarti misalkan ini matrik P 2 kali 1, berarti barisnya ada 2, kolomnya 1. Kemudian ini matrik R, ya, barisnya ada 3, 1, 2, 3, tapi kolomnya 1. Kebalikannya tadi, urdunya 3 kali 1. Itu contoh matriks kolom. Selanjutnya matriks tegak, ya. Kita lihat di sini matrik tegaknya, yaitu matrik yang memiliki urdu M kali N dengan M lebih besar dari N. Jadi M itu menyatakan banyaknya baris. Ya, barisnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Berarti urdunya matrik O-nya 3 kali, kolomnya ada berapa? 2. 3 kali 2. Ini matrik tegak. Ya. Kemudian selanjutnya matrik datar. Wow, di sini ada contoh matrik datar, yaitu matrik berurdu M kali N. Artinya apa? M-nya banyaknya baris lebih kecil dari banyaknya kolom. Kebalikannya tadi. Ada yang bilang matrik persegi panjang, ya, boleh. Ya, kita lihat di sini urdunya matrik R 2 kali 3. Artinya apa? Banyaknya baris ada 2, kemudian kolomnya ada 3. Seperti itu, anak-anak. Jadi terlihat tanpa datar. Itu contoh matriks datar. Selanjutnya matriks 0. Ya, apa itu matriks 0, Pak? Yaitu matrik yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya ini matrik O 2 kali 3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3, tapi elemennya semuanya 0. Itu ciri dari matriks 0, ya. Kemudian matriks selanjutnya yaitu matriks diagonal. Ya, matriks diagonal. Apa itu, anak-anak? Yaitu matrik persegi dengan elemen yang terletak pada diagonal utamanya tidak semuanya bernilai 0, tetapi semua elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, ini diagonal utamanya berupa angka, tapi elemen yang lain bernilai 0. Ini diagonal utamanya, ya. Ini diagonal utamanya. Itu ciri dari matriks. Selanjutnya matrik identitas. Apa itu, Pak, matrik identitas? Matrik identitas itu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya semuanya berangka 1 dan elemen yang lain sama dengan 0. Nah, contohnya seperti apa? Ini contohnya dia matrik identitas, matrik I. Ini lambangnya I, ya. Jadi diagonal utamanya berangka 1, tapi yang lain 0. Nah, ini kalau urdu 3 kali 3, matrik identitasnya diagonal utamanya berangka 1 elemennya, kemudian yang lain bernilai 0. Selanjutnya matrik segitiga. Ya, kita lihat matrik segitiga itu apa, Pak? Yaitu matrik persegi berurdu N kali N dengan elemen matrik di bawah atau di atas diagonal utamanya semuanya 0. Jadi matrik segitiga itu terdiri dari matrik segitiga bawah dan juga matrik segitiga atas. Nah, ini berbentuk seperti ini, ya. Ini segitiga yang bawah, elemen yang lain 0, tapi yang ini elemennya berangka lebih dari 0. Nah, itu ciri dari matriks segitiga. Kita lihat di sini ada sebuah contoh soal.
ini ada sebuah matriks A ya. Misalkan ditanya elemen A11 ya, elemen 11 berarti apa yang dia anak? Elemen baris pertama kolom pertama. Mana baris pertama? Ini elemen baris pertama tapi kolom pertama. Berarti berapa? 70. Mudah kan anak-anak? Kemudian kalau saya tanya elemen baris kedua kolom kedua, berarti apa anak-anak? Baris kedua ya. Tapi di sini kolom kedua 1, 2. Berarti nilainya berapa anak-anak? 75. Mudah saja. Ya, seperti itu ya. Kemudian misalkan A31 ya. Berarti elemen baris berapa anak? Ya, A31 berarti elemen baris ketiga 1, 2, 3. Tapi kolom pertama berapa anak? 75 juga. Nah, itu contohnya ya. Mudah ya anak-anak. Kemudian kalau ditanya ordo matriks A, ordonya berapa? Jadi ordo matriks A berapa kali berapa ini kira-kira? Kita lihat hitung barisnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyaknya baris ada 5 dikali banyaknya kolom. Kolomnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti ordo matriksnya adalah 5 kali 4. Selesai sudah. Baik anak-anak, kita akan bahas tentang transpos matriks dan kesamaan dua matriks. Jadi transpos matriks itu dihasilkan yaitu dengan mengubah elemen kolom menjadi baris atau sebaliknya elemen baris menjadi kolom. Jadi matriks transpos itu dilambang dengan A pangkat T, T besar, T kecil boleh ya. Itu lambangnya matriks transpos. Jadi kita lihat di sini ada sebuah contoh matriks A 2 kali 3. Artinya apa? Banyaknya baris, elemen baris ada 2, 1, 2 ya anak-anak. Kemudian elemen kolom ada 3, 2 kali 3. Kemudian bagaimana kalau mengubah ke transpos Pak? Nah, ya diubah. Elemen baris tadi apa? 1, 3, 5 semula jadi baris pertama, diubah ke transpos jadi kolom pertama 1, 3, 5. Kemudian elemen baris kedua 2, 4, 6 berarti berubah jadi kolom kedua 2, 4, 6. Nah seperti itu anak-anak ya. Sehingga ordonya berapa ini anak-anak? Ordonya berubah jadi semula 2 kali 3 berubah jadi 3 kali 2. Artinya apa Pak? Banyaknya elemen baris ada 3, 1, 2, 3, kolom ada 2. Seperti itu anak-anak. Jadi dikatakan matriks A ini matriks simetris. Selanjutnya kesamaan matriks ya. Apa itu kesamaan matriks Pak? Nah ini ada sebuah contoh anak-anak. Matriks A elemennya 1, 4, 3, min 1. Ordonya berapa nih nak? 2 kali 2 ya. Kemudian matriks B nya 1, 2 kuadrat 6 per 2 min 1. Ordonya juga 2 kali 2. Kemudian matriks C nya adalah 1, 4, 3, 1. Ordonya juga 2 kali 2. Nah, dari matriks di atas apakah ada matriks yang sama anak-anak? Dan adakah yang tidak disama? Ayo coba kita sebutkan. Jadi matriks A dan B itu sama. Kenapa? Yuk. Karena ya sama enggak? Sama ya. Kenapa sama? Tapi ini bentuknya berbeda. Ya, berarti 6 per 2 kan 3. 2 kuadrat juga 4. Elemennya sama. Ya, elemen pada masing-masing matriks sama. Terus ordonya juga sama, 2 kali 2. Kemudian angkanya juga sama. Elemen di dalam matriksnya juga sama. Ya, ini cuma bentuknya berbeda. Kemudian matriks A dan C tidak sama. Kenapa? Elemennya berbeda meskipun ordonya sama. Nah, ini angkanya berbeda. Mana yang berbeda? Ini min 1, ini 1 ya. Kemudian matriks B juga tidak sama dengan matriks C. Elemennya juga berbeda meskipun ordonya sama. Jadi dikatakan dua matriks atau lebih dikatakan sama jika dan hanya jika mempunyai ordonya sama dan elemen yang seletak juga sama. Nah, itu kesamaan matriks. Nah, ini ada sebuah contoh ya, mencari transpos.
kita lihat di sini matrik A-nya elemennya adalah 5, 3, 2, 1, 4, 7. Kita lihat ordonya berapa anak-anak? Berapa kali berapa? Banyaknya baris. Barisnya ada 1, 2, 3. Berarti 3 kali banyaknya kolom 1, 2. Berarti 3 kali 2. Nah, sekarang kalau kita ubah ke transpose berarti jadi apa? A pangkat T sama dengan apa itu tadi anak-anak? Pengertian dari matrik transpose mengubah elemen baris menjadi kolom. Nah, 5, 3 semula ini mendatar, ini jadi tegak atau vertikal atau menjadi kolom. Kemudian baris kedua jadi kolom 2, 1. Kemudian baris ketiga menjadi kolom ketiga, berarti 4, 7. Sehingga ya berubah, semula ordonya 3 kali 2 berubah jadi 2, banyaknya baris ada 2, kemudian kolomnya 3. Selesai sudah. Soal yang kedua kita lihat di sini terdapat 2 buah matriks ya. Ini matrik A-nya, kemudian ini matrik B-nya. Yang diminta jika matrik A dan B sama tentukan nilai A, B, C. Nah, kita lihat di sini ya, ini A yang kita cari, ini seletak mana? Terletak di baris kedua kolom kedua. Ini seletak dengan mana? A pangkat 3 ini seletak dengan 27, ya kan? Sehingga kalau kita mencari A-nya berarti A pangkat 3 sama dengan 27 ya. Berarti kalau mencari A berarti akar pangkat 3 dari 27. Hasilnya berapa anak? Bilang berapakah kalau dipangkatkan 3 hasilnya 27? Berarti 3. Selesai sudah A-nya. Nah, sekarang kita mencari B-nya ya. Yang mana? Ya ini 3B seletak dengan 15. Kok bisa seletak Pak? Kan ini terdapat di elemen pertama kolom kedua ya. Berarti 3B sama dengan 15. Berarti B-nya 15 dibagi 3. Berarti B-nya adalah 5. Oke. Kemudian sekarang yang terakhir adalah C-nya. Ya. Ini C-nya yang kita cari seletak dengan 18. Sehingga 2C sama dengan 18, maka C-nya adalah 18 dibagi 2. Berarti C-nya adalah 9. Oke, belajar asik dan kreatif bersama Yudi Chat.